wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab puasa semua kayaknya. Nah, ada yang menjawab dengan semangat. Kasih pantun. Biasa begitu. Belum lagi itu Pak. Bulan Ramadan penuh rahmat. Mari kita rajin mengaji. Kalau salam nggak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama kami muliakan Ketua kami Al-Mukarram Abang Da Aryan Sasitepu SPDI sebagai teladan kita sebagai pengurus PAC Pemuda Pancasila Medan Merdeka. Pancasila. Yang sama kami muliakan perwakilan dari MPC Pemuda Pancasila Kota Medan. Izin Abang Da, saya pengurus PP juga ini. Biasa suruh ceramah, suruh doa aja giliran saya. Kemudian dari RPH hadir bersama kita. Kemudian para pewaris dan pembina dan penasihat dan seluruh pengurus serta Bapak Ibu, anak-anak ustadz, yatim dan duafa yang berhadir, sholimin wa sholimat rahimakumullah. Tidak berpanjang kalam nih, oke, sangat singkat sekali. Jam saya sudah 18.17, azan maghrib 18.40. Jadi jangan banyak bercakap, lagi dari puasa ini. Nanti seperti pantun mengatakan, ikan kakap kena tampar, banyak cakap jadi lapar, banyak cakap ikan paus, banyak cakap jadi haus. Ini haus kan ini. Biasa memang kalau ustad profesinya Ramadan itu kayak bercakap. Jadi kalau udah menjelang berbuka sisa-sisa tenaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah. Tadi sudah disinggung oleh ketua kita terkait bersyukur. Syukur ini bukan hanya sekedar ucapan. Bersyukur ini dilihat dari perbuatan. Bagaimana cara bersyukur? Yakni mengerjakan segala perintah Allah sebagai Tuhan dan meninggalkan segala larangan. Manapun agamanya pasti taat perintah Tuhan. Begitu. Ada Bang Ahok di sini. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita hidup dalam kehidupan ini tidak terlepas daripada nikmat. Ada 3 nikmat yang sering kita lupa, yang sebenarnya ini 3 tingkatan. Pertama, nikmat keimanan. Dengan adanya iman kita bisa hadir dalam berbuka puasa bersama di sini bersama PAC Pemuda Pancasila Medan Merdeka. Yang kedua, nikmat kebersamaan. Betapa banyak hari ini kebersamaan itu luntur, kebersamaan itu pecah, persaudaraan itu sudah hilang. Pantang tersenggol sedikit langsung panas. Hanya karena baca media sosial tidak klarifikasi, tidak tabayun, langsung bertengkar. Nengok rudal-rudal Iran meletus di Israel, kita pun meletus juga, emosi di sini. Jadi jangan begitu. Jadi nikmat syukur yang kedua yang sering dilupakan adalah kebersamaan. Nah, kebersamaan pemuda Pancasila tidak akan ini mati-mati aja jadi Bang. Ini ini.
Puasa. Bateri masa. Dengar suara saya. Soalnya aku udah setelah ini. Baik, jadi oleh karena itu nikmat keimanan, nikmat kebersamaan atau persaudaraan. Yang ketiga adalah nikmat harta kita. Dengan harta yang ada kita bisa berbagi. BAC Pemuda Pancasila sudah menunjukkan. Dalam suaranya ini Pak. Ini nongol, ini tanggal pula. Dengar suara saya. Ini agak lain ini speaker kali tahun ini. Tes 1 2. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Peci merah, nama kita. NPI, ketua NPI. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, BAC Pemuda Pancasila telah menunjukkan berbagi takjil. Dan itu bukan hari ini, tapi sudah berulang kali. Ini adalah Ramadan, bulan berbagi. Berbaginya kita bukan yang hanya kita miliki, tapi berbaginya kita apa yang kita sukai. Berapa banyak orang berbagi dari sisa-sisa yang dimiliki, tapi kita berbagi apa yang kita sukai. Nah, itulah yang menunjukkan Ramadan itu kepada kita tidak melihat kekurangan orang, tapi melihat persamaan kita, kebersamaan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan satu ilmu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, nanti kata Rasul, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah mengisarkan 2 jari tengah dengan jari telunjuknya. Aku kata Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Begitu dekatnya. Hari ini kita menyantuni anak yatim, mudah-mudahan jalan pintu surga akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesibukan menjelang berbuka, ya, tausiah singkat ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak berpanjang kalam bahwa kita telah berada di Ramadan tanggal 18 1447 Hijriah. Berarti berapa lagi raya ya? Ada mini raya udah. Nah, baju raya di sini. Langsung berapa lagi tua? Barisan lagi kurang lebih. Pokoknya raya lah kita. Nah, kalau nggak sampai kemari rayanya berarti nangkep di Narugal sana berarti. Kalau sampai siapa yang dapatkan hari raya itu lebaran itu orang yang mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Apa yang kita ambil dalam Ramadan itu adalah perbaikan akhlak. Walaupun namanya PAC atau Pemuda Pancasila, yang kalau kita nonton di media sosial itu, ya Allah, sabar kita nontonnya. Karena di media sosial itu kalau nengok PAC atau nengok Pemuda Pancasila, habis dibully orang itu kita. Dibilang masukan rendang lah, bilangnya kita, aduh masya Allah, sabar. Kalau pakai baju loreng, sudah preman sekarang ya. Kita potong loreng jadi preman. Lebih bagus jadi mantan ustadz daripada mantan preman, betul? Lebih bagus mantan preman daripada mantan ustadz, itu maksudnya. Kenapa? Betapa banyak orang penampilannya rohani. Saya ulang sekali lagi. Berapa banyak orang penampilannya rohani, tapi perbuatannya roh halus. Lebih bagus kita penampilannya roh halus, tapi hatinya rohani. Betul? Betul. Nah, jadi jangan melihat penampilan. Pusat peci merah. Jangan salah, peci merah ini tanda pantang surut ke belakang. Takbir. Jadi peci merah ini tanda seperti slogan kita ketua. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila. Jadi makanya ketua KNPI sudah merah dari kemarin dia. Jadi kami berdua kemana-mana memang merah-merah ketua. Bahwa di KNPI ini bagian agama juga, wakil ketua. Jadi memang bawa doa, ceramah lagi merahnya. Sudah berapa nih ya? Salah nanti. Belum. Nanti kalau udah mau dekat, agak itu di ketua, entah batuk segala ketua. Gitu. Nanti kena batuk, berarti ketua. Kalau masih ceramah ketua, batuk 2 kali.
berhenti. Berhentilah ketua. Kalau masih ceramah, ketua batu endalan. Berhentilah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan pemuda Pancasila yang kami banggakan. Betapa sesungguhnya Ramadan ini adalah syahrul akhlak, bulan membentuk perbaikan akhlak moral. Karena dibentangkannya Ramadan sebulan bukan hanya sekedar lewat, tetapi bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada kawan kita, akhlak kita kepada tetangga kita, akhlak kita kepada keluarga kita. Jangan Ramadan nanti datang, kita masih bermusuhan. Ketika Syawal bulan peningkatan, kita masih dendam-dendaman. Makanya pemuda Pancasila dan Marelan harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik. Kalau tadi kata ketua khairun nas anfa'uhum linnas, itu memang betul hadis ketua. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Darqutni, hadis sahih. Jadi sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya, seburuk-buruknya manusia jadi sampah masyarakat dia di lingkungannya. Insya Allah kita bukan sampah, walaupun betapa banyak orang membenci kita, sebegitulah gugurnya dosa-dosa kita. Jadi sudah biasa dibenci. Nabi Rasul sudah bukan hanya dibenci, dilempar bahkan hampir dibunuh. Biasa. Nah kita harus jadi orang yang luar biasa. Dari mana? Dari memiliki nilai kesabaran dan kesuburan itu. Jadi Ramadan ini membentuk akhlak. Hari ini kalau bicara akhlak, pemuda, remaja, anak-anak kita ini sudah mulai bergeser nilai kebaikan akhlak itu. Akhlak ini bukan hanya sesama agama, akhlak ini juga kepada di luar Islam. Ada Bang Ahok di sini. Kita bineka tunggal ika, tidak ada perbedaan di antara kita. Walaupun beda agama, kita satu juga di sini dalam satu kesatuan Pancasila. Karena itu akhlak yang nomor satu bagi seorang mukmin bukan merasa aku yang paling baik, bukan, tetapi apa manfaatku untuk orang lain. Betul? Nah karena itu yang bisa digaungkan oleh ketua kami, khairun nas anfa'uhum linnas, itu aja ketua dalilnya. Banyak dalil itu apa? Beliau ini ustaz juga soalnya. Nah itu ceramah beliau depan ketua ini segan. Karena kami kemarin di kamar tuh di Utro, udah sering-sering luar biasa, bahasanya lancar. Darmadi ketua kita. Saya Arab Melayu, dia udah Arab gundul. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu pakai ihram, tolong juga ya kan. Luar biasa ini persatuan kita. Jadi akhlak ini di dalam bulan Ramadan itu bagaimana kita tingkatkan. Yang hari ini sudah mulai luntur. Coba tengok, kita ini nggak sadar kita ini, anak muda kita, Bapak Ibu. Kita diserang bukan dengan senjata, nggak ada rudal, nggak ada bom, nggak ada granat, nggak ada tembakan, tenang damai. Tapi tanpa kita sadari, kita diserang dengan rusaknya akhlak generasi muda. Betul? Coba tengok, diserang kita dengan makanan. Tengok anak-anak kita, mana kenal lagi dengan getuk, tiwul, botol, sadon, gatot. Nggak tahu, orang ini Kentucky, fried chicken, hamburger, spaghetti, bakso ojek, tahunya. Nggak kenal lagi dengan makanan tradisional. Diserang lagi dengan kalau tadi namanya makanan food, karena ada 4F, 3S itu serangannya untuk generasi pemuda ini. Apa yang pertama? Food, makanan. Ini percatat dari Pak Wartawan. Generasi muda kita diserang oleh 7 serangan. Yang 4 dimulai dari huruf F, 3 dimulai dari huruf S. F pertama food. Anak kita diserang dengan makanan. Makanya ketua kita sebagai direktur RPH ini, beliau bagaimana memilah dan memilih makanan-makanan potong-potongan yang halal. Itu sudah biasa, tidak perlu dijelaskan. Jadi anak kita semua makanan yang halal. Betul? Diserang kita dengan makanan yang food. Anak kita nggak kenal lagi makanan tradisional. Kedua, diserang dengan F kedua, fashion, pakaian. Jadi pakaian itu bukan harus mahal, nggak harus beli di tempat yang mewah, beli di bazar ini murah meriah. Yang penting pakaian yang nutup aurat. Kita sudah lihat
Kandi-kandi pemuda Pancasila, calon-calon penghuni surga, pakainya muslimah. Waktu kumpul kita, ini. Aku tengok video yang ketua, nah ini juga rupanya kalau sini ya. Kalau kita nggak sengaja, ditengok dosa, ditengok sengaja. Nah, jadi diserang dengan fashion, kemudian diserang dengan F3. Setelah food, fashion, fun, senang-senang dengan media sosial ini ya. Jangan mudah terprovokasi dengan media sosial. Ujung-ujungnya demon, kan gitu dua. Gara-gara B2 bagus-bagus dan jadi pecah kita. Nggak ada masalah. Sama seperti yang aku tengok tadi tuh nggak jadi minyak jadinya, keketekan jadinya. Parkir lama apa? Nanti lama kali. Bapak Ibu tenang ya. Stok minyak kita banyak. Jangan panik, jangan takut. Jangan mau diprovokasi, nggak ada minyak. Rumah saya banyak minyak itu, ada jelantah. Pokoknya jangan panik, minyak stok kita banyak di Indonesia. Jangan heboh kali di Indonesia sendiri, dah heboh. Betul kan ketua? Nah, itu jadi media sosial, fun, senang-senang kita. Boleh menggunakan media sosial, jangan sampai menjatuhkan orang lain. Kita naik dengan kemampuan kita, jangan naik dengan geseran kekuatan kita. Kita semua bersaudara. Yang keempat adalah setelah food, fashion, fun, film, baru S-song, S kedua sport, S ketiga seks. Nah ini hati-hati. Oleh karena itu, jam berapa dari kedua? Enggak pindah sana. Nah, udah besok udah 18.30. Oleh karenanya kesimpulannya, menjelang berbuka ini adalah momen Ramadan di pertengahan tanggal 18. Doa kita makbul. Jangan sampai di antara kita ketika dengar ceramah, ketika kumpul menjelang berbuka, ketika hidangan sudah di depan, kita berkata-kata yang kasar, kita berkata-kata yang kotor, tapi perkataan kita itu akan dicatat baik atau buruknya. Maka berdoalah kita. Mudah-mudahan kita semua di momen waktu menjelang berbuka, doa kita diijabah oleh Allah. Kita doakan pertama Ketua Rahmadiansah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, istiqomah, amar ma'ruf nahi munkar di dewan. Kemudian kita doakan Ketua PAC. Kemudian kita doakan kita semua, mudah-mudahan kita semuanya berkah umurnya, berlimpah rezekinya, selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita menunggu azan beberapa menit. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.